Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. We can hear your voice. Kembali lagi bersama saya Rahma Aulia dan partner saya Alias Sabina Filzah di segmen Ngopisi. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super spesial nih guys, yaitu alumni dari jurusan pekerja sosial ya Bu. Iya. Boleh perkenalkan diri dulu Bu? Oke. Nama saya Dani Pratama Putri. Saya lulusan tahun 2012. Kemudian saya dulu di jurusan pekerja sosial, perawatan sosial dulunya ya. Yang sekarang mungkin sudah berubah menjadi pekerja sosial. Kalau boleh tahu, pekerja sosial itu apa sih Bu? Pekerja sosial. Iya. Pekerja sosial itu ya sosial. Ya kan? Tentang apa sih Bu? Pekerja sosial itu pekerjaan yang menangani, kalau dulu tuh apa ya namanya ya, penerima manfaat di mana orang yang bermasalah minta tolong sama kita. Nah, kita yang membantu itu namanya profesi pekerja sosial, seperti itu. Caranya seperti apa Bu? Caranya yang pertama kita asesmen dulu. Pasti pertama kali kita ada namanya pertemuan awal, terus small talk ya, membangun kepercayaan. Terus kita mulai mengasesmen masalahnya yang dihadapi itu apa. Baru nanti kita melakukan perencanaan intervensi, setelah itu pelaksanaan intervensi, kemudian diteruskan dengan terminasi, seperti itu. Mengapa Ibu berminat dan tertarik dengan pekerja sosial? Karena pekerja sosial itu ilmunya luas, tapi tidak didapatkan oleh banyak orang. Jadi contohnya seperti kayak kita magang di SLB, kita kan sedikit banyak bisa bahasa isyaratnya, walaupun kita sendiri tidak diajari materi itu di sini, ya kan? Oh iya, benar. Nah, kita bisa belajar dari psikolog sana yang misalkan seperti kayak membaca gambar, membaca tulisan tangan, membaca tanda tangan. Itu ilmu mahal, tapi tidak setiap orang dapat ilmu itu. Itu kan secara nggak langsung kita dapat ilmu cuma-cuma kan, itu kan nggak perlu sekolah, tapi kita bisa tahu. Terus bisa sosialisasi ke masyarakat, mengenali mereka satu-satu, mengenali pribadi mereka satu-satu, memecahkan masalah. Itu sebuah kepuasan tersendiri yang nggak akan dirasakan sama orang yang berprofesi selain itu. Jadi kan yang kita hadapi kan manusia nih. Iya, benar. Bukan benda. Kayak gitu. Bisa belajar dari kehidupan selain kita. Kalau boleh tahu Bu Deni ini angkatan berapa Bu? 2012. Waktu itu Bu Deni sama teman-teman magang di mana? Kalau kelas 1 itu saya di Panti Petirahan Anak Tawangmangu, yang sekarang sudah berubah jadi Panti Rehabilitasi Sosial Anak. Itu selama 1 bulan. Kemudian yang kelas 2 itu saya di SLB negeri di daerah mana ya itu, Ketileng atau Sendang Mulyo ya, daerah situlah. Terus yang ketiga itu selama 3 bulan. Terus yang terakhir saya magang di Panti Wreda dekat Rumani. Itu bawahnya Pelkris, kayak memang sebuah lembaga sosial, tapi itu swasta, miliknya orang Nasrani memangan. Magangnya pindah-pindah jadinya. Pindah-pindah. Ya, Bu? Kalau di situ selama 2 bulan waktu kelas 3. Berapa anak ya Bu ya? Kalau di Tawangmangu itu banyak kok, sekitar 20 kurang lebih. Kalau di SLB itu 18. Kemudian kalau yang di Pelkris itu sekitar 12 sih. 12. Itu dibagi beberapa kelompok atau memang semua orang? Kalau yang di Tawangmangu itu 1 kelompok, yang di SLB 2 kelompok, kemudian yang di Pelkris ini 1 kelompok.
Waktu magang kayak gitu yang paling berkesan magang di mana, Bu? Magang di SLB. Kenapa kalau boleh tahu? Ya karena itu kan di SLB kan ngapunten nggih, yang cacat itu kan macamnya banyak. Ada tunadaksa, tunagrahita, autis pasif, autis hiperaktif, kemudian tunarungu, tunawicara. Adapun kelas pengembangan yang memang benar-benar nggak bisa apa-apa. Jadi kita tuh bisa tahu cara penanganannya orang tuna itu seperti apa. Menangannya dengan seperti apa, Bu? Kita kan ngajar nih. Iya. Kita kan ngajar. Satu kelas itu hanya 6 anak saja. Tapi itu kelainannya beda-beda. Tunagrahita, autis, sama tunarungu. Nah, itu penanganannya untuk pembelajarannya tuh beda. Kalau tunagrahita kita bisa menuntun dia belajar pelan-pelan. Tapi kalau autis nungguin moodnya dulu. Terus kalau tunarungu kita gimana ya, namanya tunarungu nggak bisa dengar kita ngomong apa, otomatis kita pakai bahasa isyarat. Iya, untuk mereka kayak gitu sih penanganan anak cacat itu yang masing-masing berbeda. Paling susah itu waktu belajar di fase yang mana, Bu? Dari yang tadi Ibu sebutkan. Tunarungu ya Mbak ya. Tunarungu yang paling susah. Karena kita nggak belajar bahasanya, jadi mau ngomong mengutarakan kata apa ya, itu tuh agak susah gitu loh saya tuh. Kayak gitu. Paling kita nanti nanya sama gurunya, Bu, kalau misalkan disuruh nulis itu aku harus ngomong yang kayak gimana, kayak gitu. Paling susah itu sih. Cara mempelajari bahasa isyarat menurut Ibu itu seperti apa? Cara mempelajarinya ya tanya sama gurunya masing-masing itu. Berarti diajarin sananya ya, Bu ya? Iya, diajarin sananya. Iya. Tapi kalau Mbak tanya untuk sekarang bahasa isyaratnya gimana, saya sudah lupa karena sudah lama. Dan itu hanya 3 bulan dan saya nggak mengampu hanya tunarungu sama tunawicara aja. Jadi nggak terlalu banyak belajar bahasa isyarat itu. Sekarang Ibu bekerja di mana? Saya bekerja di Kementerian Sosial. Tugasnya apa saja, Bu? Kalau saya kan lebih ke PKH ya. Jadi kita jadi fasilitator program Keluarga Harapan, bantuan sosial program Keluarga Harapan. Oh, jadi begitu. Iya. PKH itu apa sih, Bu? PKH itu bantuan sosial keluarga miskin bersyarat. Jadi satu kakak itu harus punya syarat tertentu untuk bisa mendapatkan bansos itu, bansos PKH. Contoh, mereka harus punya komponen lansia yang usianya di atas 60 tahun, kemudian anak sekolah SD, SMP, SMA, kemudian komponen kesehatan seperti balita dan lansia, balita dan ibu hamil, terus yang terakhir difabel. Waktu memberi bantuan seperti itu apakah pernah mengalami salah sasaran gitu? Pernah. Dan yang menerima itu apakah dikembalikan atau justru dipakai pribadi? Dipakai pribadi. Itu menanggulanginya seperti apa, Bu? Dengan kita survei langsung ke rumahnya atau tetap membiarkannya? Kita kan ada yang namanya pertemuan kelompok setiap bulan. Pasti di situ saya dapat info. Dapat info, oh ini orangnya mampu, kita katakan seperti itu. Oke, kita nggak langsung survei ke rumahnya dulu. Kita survei ke tetangganya atau ke Pak RT-nya dulu. Kita tanya, kemudian setelah semua jawabannya apa kita tampung, kita baru lapor ke kelurahan. Ini enaknya bagaimana? Biasanya saya nanti sama perangkat kelurahan mendatangi rumahnya. Kita ngecek aja sih, nggak banyak tanya, cuman kerjanya apa, di mana. Terus kita lihat apa ya, di rumah dia punya apa. Kayak gitu aja sih. Terus nanti kalau sudah kita kembali ke kelurahan, kita mengadakan musyawarah perangkat desa. Ini kira-kira gimana? Baru kita naikkan ke dinas, kita speak up ke dinas seperti itu. Selama bekerja, Ibu mengalami kesulitan apa saja saat menangani orang-orang seperti itu? Banyak. Ya, kalau kesulitan banyak. Yang pertama, sedikitnya kesadaran masyarakat tentang bansos. Ya kayak saya tadi cerita. Jadi dia sebenarnya mampu, tapi dia memang mengaku tidak mampu. Iya. Padahal tetangga yang lebih membutuhkan itu
banyak. Iya. Yang pertama itu. Kedua karena saya itu di Semarang Utara ya Mbak. Semarang Utara itu masyarakatnya keras, kriminalitasnya tinggi, ya kan? Jadi nggak mudah buat ngasih apa ya kalau kita kumpul-kumpul ya ngasih nasihat, ngasih pemaparan sama orang-orang seperti itu gitu, nggak ngasih pengertian karena mereka juga pendidikannya kan banyak yang kurang ya, banyak drop out, terus emang nggak sekolah. Terus habis itu untuk kendala selanjutnya itu kendala keadaan geografis ya, banjir. Nah itu banjir, jadi kalau kita mau survei bansos atau mau ngecek apa dalam keadaan banjir itu susah banget. Banyak banget dokumen yang kena banjir, otomatis kan kertasnya basah, luntur. Terus itu namanya ATM yang emang harusnya nggak boleh hilang, nggak tahu kebawa arus banjir kayak gitu. Berat sekali ya Bu ya berarti. Ya, kalau di utara loh ya Mbak khususnya. Iya. Karena setiap wilayah kan kesulitannya beda-beda. Iya. Berarti saat menangani korban banjir itu bagaimana Bu? Menangani korban banjir mesti kita evakuasi dulu. Iya. Kalau saya sendiri loh ya, saya sendiri itu langsung ke dapur umumnya. Ke dapur umumnya karena kita namanya banjir nggak bakal bisa masak, nggak bisa beli di warung, motor mogok, nggak ada listrik otomatis dipadamkan. Jadi kita langsung ke dapur umum, siapa yang memerlukan makanan atau pasokan sembako monggo ke kelurahan, karena memang dapur umum biasanya di kelurahan. Ngomong-ngomong tentang banjir Bu, banjir itu aslinya penyebabnya apa sih Bu? Banjir? Iya. Ya karena Semarang Utara yang pertama dekat laut, itu jelas. Iya. Terus yang kedua gorong-gorongnya tuh sempit ya Semarang Utara tuh. Semarang Utara tuh pelebaran jalan, peninggian jalan, tapi nggak jeruk kayak gorong-gorong kalau menurut saya loh itu. Jadi jalan utama ditinggikan, tapi kan air tetap masuk ke rumah warga yang di gang-gang kecil-kecil itu. Iya. Sebenarnya sama aja. Harusnya pemerintah membuat itu jadi lebih bagus lagi gorong-gorongnya. Kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan saya nggak tahu untuk alasan atasan apa atau gimana saya nggak paham. Iya. Pesan dan kesannya apa sih Bu tentang pekerjaan itu? Kesan dan pesannya? Iya, untuk anak-anak supaya semangat gitu. Apalagi kita kan juga jurusan pekerja sosial. Ditelateni aja jurusan pekerja sosial itu. Karena memang saya dari pekerja sosial dan dari awal saya suka jurusan ini. Ditelateni aja. Kemudian sering bersosialisasi sama masyarakat. Misalkan jenengan ada Karang Taruna di rumah, ikut. Ada itu kan Karang Taruna sekarang udah nyampe kota. Nah, itu ditelateni ikut. Itu akan jadi jalan jenengan, mungkin jalan pekerjaan ya. Kayak istilahnya, oh ini Karang Taruna, ikut Karang Taruna kota. Di balai kota ada lowongan pekerjaan kalau kalian mau. Nggak ketang itu memang masih non ASN kayak gitu. Pokoknya pekerja sosial itu ditelateni aja karena rezekinya tuh kita dari sosial juga. Iya. Serius. Gimana sih Bu cara Ibu menangani supaya kami pekerja sosial itu tidak malu dan merasa tertekan saat berkumpul bersama seperti itu? Ya ngapain malu. Jadi awalnya tuh kalian harus percaya diri dulu sama ini mindset awal tuh ikhlas ya. Ikhlas di sini kalian pengen membantu, pengen nyarikan solusi. Jadi ngapain harus kita takut, harus malu, jenengan bener kan kayak gitu. Nggak usah malu, serius, karena memang pekerja sosial nanti ketika kalian kerja di luar sana yang lebih luas lagi, yaitu tadi saya sudah bilang, jenengan ketemu sama masyarakat yang beda-beda karakternya, terus ketemu sama petinggi-petinggi kayak di dinas mungkin, atau di kelurahan, atau Pak RT, Pak RW yang mungkin masih lingkup kecil kayak gitu-gitu. Bisa nih Ibu ceritain pengalaman yang paling pengalaman yang paling diinget selama sekolah di sini apa Bu? Pengalaman yang diingat selama sekolah di sini tuh yang seru apa Bu?
Seru. Iya. Soalnya semua seru deh. Di SMK 8 tuh seru, serius. Perubahannya seperti apa, Bu? Di masa lalu sama sekarang? Iya beda banget. Iya, maksudnya tambah maju ya, jurusannya juga nambah. Terus saya seneng banget karena jurusan PS sama yang lainnya itu bisa kolaborasi. Ya, iya, Bu. Iya, maksudnya rukun gitu ya. Iya. Rukun banget. Aku seneng banget pokoknya ngelihatnya. Terus ada ruangan seperti ini, luar biasa. Terus ditambah gedung-gedungnya sekarang makin bagus ya, makin bagus, makin maju. Pasti Ibu bangga ya, Bu? Iya, yang bangga sekarang. banget, bangga banget. Kalau menurut Ibu, kalimat motivasi dan inspirasi apa sih buat teman-teman biar semangat belajarnya, biar percaya diri gitu, giat belajarnya? Iya. Semua itu intinya ya, doa orang banyak itu pasti kabul ya ini ya. Iya. Jadi untuk semangat motivasi adik-adik yang ada di sini, jangan patah semangat, seberat apapun cobaan rintangannya, tetap percaya diri aja kita bisa melalui campur tangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Semoga Ibu ke Makin depannya sehat, tambah cantik. Mas cantik banget ya. Iya. Bisa aja. Kalau tahu umurnya berapa, Bu? Saya umurnya 29. Bohong nih, masih cantik banget ya. Tak ambilin Kayaknya KTP ku. umurnya 20 enggak sih? Umurnya masih 20. Mungkin aku kalau pakai seragam masih bisa jadi anak Iya, sekolah masih ya. bisa. Mungkin kelas 1 kali, Bu. Sudah menikah, Bu? Sudah, saya punya anak 1. Sekarang umur 3 tahun. Oh. Bisa, Bu, kalau mau dititipin di sini, kita yang jaga nanti. Oh, Iya. sudah buka TPA. OTW sepertinya. Iya, Bu. Kayaknya udah. Karena dulu saya kan kerja di sini juga sebelum ke kementerian. Baik, Bu, terima kasih karena sudah datang di podcast Suara 8. Iya, sama-sama. Untuk para penonton, tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena banyak sekali Keseruannya motivasi, bakal hadir iya, juga motivasi sini. dan inspirasi tentunya. Dan tentunya ada tamu istimewa kali ini. Oh, kita mau ngajarin Bu Deni salam idul. Oh, boleh. Dulu Iya, Bu, nanti masih ada salamnya nggak, Bu? Salam apa dulu? Iya. Enggak ada. Salam apa? Assalamualaikum. Slogannya gitu, Bu, apa? Tatuam asi ya. Ini salam idola sekarang tuh kayak gini, Bu. Ini kan salam idola, ini kan 8, melambangkan 8. Nah, ini tuh inovatif, ini disiplin, Disiplin, kolaboratif. Seperti itu. Seperti itu. Oke, hafal enggak ya? Coba sekali lagi, Bu, biar Oke, gitu. gimana? Salam Idola. idola, Inovatif, disiplin, kolaboratif. Nah, sekarang salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Terima kasih bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mungkin salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.